Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Risma Galuparwati dan rekan-rekan saya Windy Hasanah dan Reza Rizky Herfiandi. Kami dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Pontianak, dan di sini presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hadis maudhu. Hadis maudhu secara bahasa wado'a fulan hadhil qissah, yaitu mengada-ngada. Jadi, seorang yang mengada-ngada atau seorang yang membuat kisah, seorang yang membuat hadis palsu, itulah namanya hadis maudhu. Secara bahasa juga disebutkan berasal dari isim maf'ul, dari kata wado'a asyai'a yang berarti menurunkannya. Sedangkan menurut istilah, para ulama merumuskan definisi sebagai berikut. 1. Ibnu Al-Salah menyatakan bahwa hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja. Yang kedua, dari Muhammad Ajjaj Al-Khatib merumuskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengucapkan, melakukan atau menetapkannya. Yang ketiga, menurut Nuruddin merumuskan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat. Nah, jadi kesimpulannya secara istilah, hadis maudhu adalah huwa al-kadzibu al-mukhtaliq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis dusta yang diciptakan serta dibuat dan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, seakan-akan ini hadis dari Rasul dan dinisbatkan ini adalah ucapan Nabi, ini adalah sabda Nabi. Padahal ini bukan sabda Nabi. Jadi, dinisbatkan kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dinamakan hadis maudhu atau hadis palsu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Windy Hasanah. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Yang pertama kita akan membahas dari segi sejarahnya dulu. Dari sejarah munculnya hadis maudhu ini kami sudah mengelompokkan menjadi beberapa bagian. Kami kelompokkan berdasarkan tokoh yang memberikan pendapat sama dari sisi historisnya. Yang pertama, tokoh pertama itu ada menurut Ahmad Amin. Jadi para ulama tuh sebenarnya berbeda pendapat tentang kapan sih mulainya pemalsuan hadis itu. Nah, si Ahmad Amin ini berpendapat, ulama Ahmad Amin ini berpendapat bahwa sebenarnya pemalsuan hadis itu sudah terjadi pada masa Nabi. Namun pendapat ini itu masih belum kuat karena dipandang masih terdapat kelemahan, baik dilihat dari segi historisnya, dari segi sikap sahabat yang berasal dari masa Nabi, dan juga rata-rata hadis palsu yang dimaksudkan oleh Ahmad Amin. Yang kedua, menurut Salahuddin Ibnu Ahmad bin Al-Adabi. Nah, kalau beliau yang ini juga pro atau sependapat dengan Ahmad Amin. Cuman bedanya kalau untuk beliau ini objek yang dipalsukan oleh oknum itu hanyalah hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hal-hal yang bersifat agama. Jadi terdapat perbedaan. Kalau yang tadi Ahmad Amin itu mungkin mungkin pemalsuannya lebih menyeluruh. Kalau yang Ahmad bin Al-Adabi ini dia lebih ke objek yang dibahas di dalam hadis yang dipalsukan itu. Terus menurut Al-Adabi juga menyatakan bahwa
kebanyakan yang melakukan pemalsuan itu adalah orang-orang munafik. Nah, hal ini sangat sejalan ya, karena makin lama umat Islam itu makin banyak, segala macam masyarakat itu masuk dalam umat Islam. Nah, oleh karena itu di dalamnya tuh mengandung orang-orang yang memeluk agama Islam karena memang ketertarikannya, ada juga yang memang karena terpaksa karena kekuasaan Islam pada saat itu. Orang-orang inilah yang berkemungkinan besar memalsukan hadis pada masanya. Itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga ini menurut jumhur ulama. Kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa keadaan hadis pada zaman Nabi sampai sebelum terjadinya pertentangan atau perang antara Ali dan juga Muawiyah itu masih terhindar dari pemalsuan. Tapi mereka berpendapat kalau saat terjadi pertentangan antara pendukung Ali dan Muawiyah, barulah terjadi nih pemalsuan hadis. Terlebih lagi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, barulah terjadi pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini didukung oleh kelompok-kelompok penyebar fitnah. Selanjutnya adalah secara historis. Secara historis menunjukkan bahwa pemalsuan hadis muncul sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pokoknya pada masa pemerintahannya Ali itu sudah muncul pemalsuan hadisnya. Terlebih lagi saat terbunuhnya Al-Husain bin Ali. Kemudian terjadilah perpecahan tajam di kalangan umat muslim. Jadi ada perpecahan ini mengakibatkan munculnya beberapa fraksi kayak Khawarij, Syiah, Muawiyah, jumhur ulama, dan juga para pemalsu hadis itu pada masanya semakin menjadi-jadi, semakin banyak. Setiap golongan dari yang sudah disebutkan itu memperoleh legitimasi dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau mereka merasa mereka tidak menemukan legitimasi itu di dalam kedua sumber itu, maka sebagian dari mereka akan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepentingan golongannya masing-masing. Karena mereka berpikir bahwa Al-Quran tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, mereka menguatkan pendirian masing-masing dan mereka mengubah hadis. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan dari beberapa uraian tokoh dan segi historisnya, sebenarnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terjadinya pemalsuan hadis pada masa Nabi dan masa sahabat atau pada masa pemerintahan sebelum Ali bin Abi Thalib itu ada, tetapi berdasarkan pada bukti-bukti historisnya itu dinyatakan bahwa munculnya pemalsuan hadis itu adalah pada masanya pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah terjadinya pertentangan politik yang membawa kepada perpecahan dan terbentuknya kelompok-kelompok tadi. Setelah mengetahui sejarah munculnya, baru kita akan membahas tentang latar belakang yang membuat hadis maudhu atau hadis palsu ini muncul. Yang pertama ada penyebab mendasar. Penyebab mendasarnya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, belum terhimpunnya hadis dalam bentuk buku. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dan hal ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan hadis. Penyebab pertama, penyebab kedua, pertikaian politik. Terjadinya pertikaian politik di kalangan umat muslim dimulai sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dampaknya muncullah hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu yang memperkuat kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya adalah siasat musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam terlibat dalam pemalsuan hadis. Mereka ini dikenal sebagai kaum zindik. Mereka senantiasa berusaha merusak akidah Islam, mengaburkan nilai-nilai kebaikan, dan memecah belah umat Islam dengan berbagai cara. Misalnya dengan menyamar sebagai kelompok Syiah, zuhud, tasawuf, atau filsafat, dan juga membuat hadis-hadis palsu. Selanjutnya faktor lainnya adalah fanatisme mazhab fikih dan kalam. Hadis maudhu juga tercipta dari para pengikut mazhab yang sangat fanatis terhadap apa yang mereka anut. Pertama, mazhab fikih. Mereka menciptakan hadis-hadis maudhu dalam upaya mendukung dan menguatkan pendapat, hasil ijtihad, dan juga pendirian imam mereka sendiri. Begitu juga untuk pengikut fanatik dalam bidang ilmu kalam yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya qadim, dan mereka memperkuat pendiriannya.
maka mereka membuat hadis maudhu. Selanjutnya adalah para pembuat cerita atau para ahli cerita. Mulai marak pada masa pemerintahan atau para ahli cerita ini mulai marak pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan semakin menjamur pada masa-masa sesudahnya. Nah, untuk menarik simpati banyak orang supaya banyak yang ingin mendengar, kagum, kemudian mencari imbalan dari mereka, dari para pendengarnya, maka para pencerita ini tidak segan-segan untuk menyatakan bahwa cerita itu berasal dari Nabi, demi untuk menguatkan kandungan kisah atau cerita yang cenderung bersifat berlebihan atau bahkan tidak masuk akal. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk materi sejarah dan juga faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa memahami di makalah yang sudah kami bagikan. Terima kasih. Berikutnya ini adalah kriteria dan contoh-contoh hadis palsu. Menurut Dr. Al-Sibaid, ada beberapa tanda dalam hadis palsu dikategorikan menjadi dua, yaitu dalam sanad dan matan. Tanda-tanda kepalsuan dalam sanad itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu periwayatnya pendusta, telah diketahui kedustaannya, serta tidak ada periwayat istiqoh yang meriwayatkannya. Yang kedua, pemalsunya memberikan pengakuan. Yang ketiga, periwayat mendapatkan riwayat dari seorang guru, padahal tidak ada bukti bahwa keduanya pernah bertemu, bahkan mengikuti majelis, ataupun gurunya tidak sama pernah meriwayatkan dan dilahirkan setelah guru itu wafat. Yang keempat, kepalsuan dapat pula dipahami dari keadaan periwayatnya dan faktor-faktor psikologi yang dimilikinya. Kemudian kategori kedua itu dari matanya. Tanda-tanda dari matanya dibagi-bagi menjadi beberapa. Tanda matanya, yang pertama itu reaksi matan itu kasar, yang mustahil diucapkan oleh seorang nabi. Yang ketiga, maknanya tidak karuan dan bertentangan dengan hal-hal bersifat aksiumatik tanpa mungkin ditakwilkan. Yang kemudian hadis ini bertentangan dengan prinsip umum dalam akhlak, dalam hukum-hukum Islam pada umumnya. Berikutnya itu bertentangan dengan fakta-fakta sejarah pada masa Nabi. Dan tanda berikutnya itu isinya sangat sesuai dengan suatu zaman dan periwayatnya adalah orang yang fanatik terhadap mazhab tersebut. Berikutnya itu tanda berikutnya berisi berita sangat penting yang seharusnya diriwayatkan oleh banyak orang, namun ternyata diriwayatkan oleh satu orang. Yang terakhir, tanda terakhir itu hadis tersebut memuat janji pahala atau ancaman yang berlebihan dalam hal kecil. Berikutnya beberapa contoh hadis palsu dan lemah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, hadis tentang bercakap dalam masjid akan memakan atau menghapus pahala kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput. Alasan kenapa hadis ini dikategorikan sebagai palsu karena tidak ada alasannya dalam kitab hadis. Kemudian salah satunya itu contoh lagi yaitu taufik yang sedikit lebih baik dari ilmu yang banyak. Hadis ini juga dihukumi oleh para ulama di atas sebagai hadis palsu yang tidak ada alasannya.